Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Bapak harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, seperti kita tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah pandemi corona, sehingga kita masih belum bisa untuk bertemu secara tatap muka. Namun bukan berarti itu menjadi membuat kita tidak semangat ya. Jadi Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPS pada saat ini gitu ya. Nah, materi yang akan Bapak bawakan hari ini adalah mengenai materi bab 1 ya. Untuk selanjutnya kita lihat tayangan berikut ini. Halo anak-anak, apa kabarnya? Selamat datang di pelajaran IPS kelas 9 dalam materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya bersama saya, Bapak Aris. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai benua Asia dan benua Amerika, mulai dari letak, luas, karakteristik, dan lain-lain. Namun, sebelum kita mulai, izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, melalui pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat, pertama, menunjukkan letak benua Asia dan benua Amerika. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua Amerika. Yang ketiga, merinci karakteristik benua Asia dan benua Amerika. Dan keempat, mengelompokkan negara-negara dalam region benua Asia dan benua Amerika. Nah, ini adalah benua-benua yang ada di dunia pada saat ini. Seperti kita tahu, di antara benua-benua tersebut adalah yang pertama Asia, yang kedua Australia, lalu ada Afrika, di sebelah utara ada Eropa, lalu ada Antartika di sebelah selatan, lalu ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan itu berada dalam satu benua, yaitu benua Amerika. Nah, apa sih pengertian benua? Nah, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Nah, berikut adalah teori pembentukan benua. Teori pembentukan benua ini diungkapkan oleh seorang peneliti Jerman yang bernama Alfred Wegener. Menurut beliau, pada awalnya atau kurang lebih pada zaman Permia, 250 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada hari ini bergabung menjadi satu daratan luas yang disebut dengan Pangea. Nah, seiring perjalanan waktu, tepatnya pada zaman Triasik, kurang lebih 200 juta tahun yang lalu, benua Pangea terpecah menjadi dua daratan besar, yaitu Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Lalu waktu terus berjalan. Pada zaman Jurasik, kurang lebih 145 juta tahun yang lalu, hingga zaman Kretaseus, 65 juta tahun yang lalu, benua-benua terus bergerak saling menjauh dan mendekat satu sama lain, dan pada akhirnya terbentuk seperti benua yang kita kenal pada saat ini. Baik, kita mulai pembahasan dari benua Asia. Benua Asia secara astronomis terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi bagian utara. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Nah, kita sekarang melihat batas-batas dari benua Asia.
Benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara. Lalu di sebelah timur, benua Asia berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, benua Asia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, Terusan Suez, dan lain-lain. Nah, karakteristik benua Asia. Yang pertama, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Yang kedua, di benua Asia terdapat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ya, misalnya Cina, India, dan Indonesia. Lalu, di benua Asia terdapat titik tertinggi di dunia, yaitu gunung apa? Ya, Gunung Everest. Ketinggiannya 8.848 meter di atas permukaan laut. Nah, karakteristik yang berikutnya adalah benua Asia merupakan tempat berkembangnya agama-agama besar di dunia. Ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Contohnya misalnya agama Hindu lahir di negara India misalnya seperti itu. Ya. Lalu di benua Asia banyak bangunan bersejarah. Di antaranya apa? Ka'bah, ada tembok besar Cina, ada Taj Mahal, dan tentu saja dari Indonesia ada apa? Ya, ada Candi Borobudur. Nah, berikut adalah pembagian wilayah benua Asia. Nah, benua Asia terbagi ke dalam beberapa wilayah atau region. Di antaranya Asia Barat Daya atau biasa kita sebut sebagai Timur Tengah. Nah, di negara-negara Asia Barat Daya ini terdapat beberapa negara, misalnya Bapak akan sebutkan beberapa saja ya. Contoh Saudi Arabia, lalu ada Irak, Iran, lalu ada Yordania, ada Yaman, dan lain-lain. Lalu ada Asia Tengah. Nah, Asia Tengah ini negara-negaranya diantaranya adalah Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan lain-lain. Ya. Lalu ada Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini sangat terkenal. Negara-negaranya diantaranya adalah India, lalu ada Sri Lanka, dan ada negara kepulauan Maladewa. Nah, lanjutnya ada Asia Timur. Nah, Asia Timur ini terdiri dari negara-negara misalnya Jepang, lalu ada Cina, ada Korea yang terbagi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, ada Cina, ada Taiwan, ada Taiwan dan lain-lain. Nah, lalu ada Asia Tenggara. Jelas, kalian pasti sudah tahu kan? Asia Tenggara diantaranya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah wilayah atau region dari Rusia. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah yang lain. Baik, sekarang kita maju ke pembahasan benua Amerika. Nah, benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan ini didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Nah, suku bangsa Indian tidaklah berkulit merah karena sebenarnya suku Indian suka melumuri kulit mereka dengan cat yang berwarna merah. Nah, letak astronomis benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Benua Amerika merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia, dengan luas mencapai 42 juta kilometer persegi. Nah, berikut batas-batas benua Amerika. Di sebelah utara, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Sama ya dengan Asia ya tadi. Lalu di sebelah timur, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah barat, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan, benua Amerika berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Nah, kita masuk ke karakteristik benua Amerika. Yang pertama adalah bentuknya meridian.
memanjang dari utara sampai selatan. Yang kedua, memiliki air terjun tertinggi di dunia, yaitu Angels Falls di Venezuela. Nah, di Amerika, di benua Amerika maksud Bapak, terdapat terusan Panama. Nah, itu yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Lalu terdapat piramida terbesar, yaitu piramida Inca. Ya, nah piramida ini ternyata setelah diteliti ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada piramida yang ada di Mesir. Ya, seringkali memang kita tahu piramida itu hanya terdapat di Mesir saja, tapi ternyata di benua Amerika pun terdapat piramida yang malah ukurannya lebih besar daripada piramida yang ada di Mesir. Ya, itu piramida Inca namanya, ya, piramida yang terdapat di negara Meksiko. Nah, di benua Amerika juga terdapat lembah sungai terbesar, yaitu lembah sungai Amazon. Mungkin kalian pernah tahu ada spesies berupa ular anaconda. Nah, ular anaconda itu sangat terkenal, ya, merupakan spesies yang biasanya ditemukan di sungai Amazon ini. Nah, berikut adalah pembagian wilayah benua Amerika. Baik, secara geografis, wilayah benua Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region. Yang pertama, Amerika Utara. Nah, itu yang warna kuning, ya. Itu wilayah Amerika Utara. Negara-negaranya diantaranya misalnya ada Kanada, ada Amerika Serikat. Nah, itu Amerika Utara. Lalu ada Amerika Tengah, ya, yang warna hijau. Negara-negara yang terdapat di Amerika Tengah misalnya Meksiko, lalu ada Guatemala, El Salvador, Honduras, dan lain-lain. Lalu ada negara-negara atau kawasan Amerika Selatan. Negara-negara yang terdapat dalam kawasan Amerika Selatan diantaranya ada Brazil, ya, ini negara sepak bola nih. Lalu ada Argentina, ada Chili, ada Uruguay, Paraguay, Kolombia, Bolivia, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kawasan Kepulauan Karibia. Nah, negara-negara yang ada di kawasan ini misalnya ada Kuba, lalu ada Jamaika, ada Republik Dominika, ada Barbados, dan lain-lain, ya. Nah, sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko ini masuk ke dalam wilayah Amerika bagian tengah. Baik anak-anak, sekian materi dari Bapak. Bapak harapkan kalian tetap semangat dan kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Salam.